Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sintiki Indrianila Hundo. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi studi kasus kami, yaitu tentang dampak COVID-19 bagi pertanian di Sulawesi Tengah. Di sini saya akan menjelaskan pada bagian A, yaitu wawancara narasumber. Untuk wawancara ini kami mengambil sampel tentang petani talas, di mana narasumbernya bernama Bapak Imran. Dalam wawancara kami bersama Bapak Imran, kami menemukan beberapa poin penting. Salah satunya yaitu dalam sistem produksi, di mana sistem produksi ini diperlukan beberapa langkah, yaitu yang pertama, penentuan lahan, di mana penentuan lahan ini harus merupakan lahan fresh yang belum pernah tersentuh. Yang kedua, pembersihan lahan. Yang ketiga, pembakaran lahan, di mana pembersihan dan pembakaran lahan ini bertujuan agar mempermudah dalam penanaman tunas talas. Dan yang keempat yaitu penanaman tunas talas. Dalam sistem produksi ini, Pak Imran mengatakan ia menggunakan pupuk, akan tetapi bukanlah pupuk kimia, melainkan pupuk alami yang dihasilkan oleh pembakaran lahan tersebut. Dalam menantikan panen gula, yaitu sekitar 12 bulan, lahan talas tersebut akan dibersihkan setiap 2 bulan sekali. Dalam satu kali panen, Pak Imran dapat menghasilkan 100 karung talas dan per karungnya diberi harga Rp120.000. Jadi, dapat disimpulkan bahwa penghasilan yang diperoleh Pak Imran dalam satu kali panen sebesar Rp12 juta. Untuk biaya produksi talas terdiri dari beban sewa pekerja Rp300.000 ditambah dengan beban sewa mobil Rp1.500.000. Hasilnya Rp1.800.000. Jadi untuk pendapatan bersih Pak Imran yaitu pendapatan kotor Rp12 juta dikurangi biaya produksi Rp1.800.000. Jadi hasil akhir atau pendapatan bersih yang diterima oleh Pak Imran sebesar Rp10.700.000. Pengeluaran rumah tangga, kebutuhan pangan, uang sekolah anak, biaya listrik, biaya TV kabel, dan biaya lain-lain mencapai jumlah Rp4.400.000. Jadi, untuk pendapatan akhir dari Pak Imran adalah pendapatan bersih Rp10 juta dikurangi pengeluaran rumah tangga Rp4.400.000. Jadi pendapatan akhir Rp6.300.000. Dapat disimpulkan bahwa pendapatan Pak Imran dalam satu kali panen dapat memenuhi kebutuhan. Namun pada saat pandemi, Pak Imran mengatakan pendapatannya menurun menjadi 4 juta. Jadi dapat disimpulkan bahwa Pak Imran tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarganya pada masa COVID-19. Oke, nama saya Muhammad Qadri Rusadi. Saya dari anggota kelompok studi kasus yang membahas tentang dampak COVID-19 pada sektor pertanian di Provinsi Sulawesi Tengah. Pada bagian saya akan membahas tentang diagnosis permasalahan yang dihadapi oleh pelaku ekonomi. Sini saya akan menjelaskan secara umum dulu. Pandemi COVID-19 itu mempengaruhi kehidupan manusia di semua sektor, pertanian termasuk juga. Tidak hanya di Indonesia, di Asia Tenggara juga mengalami hal yang sama. Pandemi ini muncul dari Wuhan, Cina, di mana virus yang diduga dari binatang yang menyerang manusia. Kemudian virus ini menyebar ke seluruh dunia. Dari awal krisis kesehatan, penyebaran virus ini menjadi krisis ekonomi dan bisa saja menjadi krisis keamanan. Pandemi COVID-19 mempengaruhi kehidupan manusia. Di sini kita nggak boleh menganggap remeh COVID-19 ini, karena imbasnya itu kena juga pada sektor pertanian, seperti ketergantungan produksi, permintaan hasil panen dari pasar sangat menurun drastis, penurunan harga, penurunannya pendapatan orang-orang yang bekerja pada sektor pertanian, dan pendistribusian hasil pangan yang terhambat. Adapun masalah-masalah yang sering muncul di sektor pertanian jikalau tidak adanya dampak COVID-19 ini, mungkin diantaranya itu hanya
seperti hama. Hama itu yang membuat gagal panen, dan itu hal yang lumrah. Untuk permasalahan di masa pandemi ini lebih mengarah ke sisi kerugian yang lebih besar. Oke, di sini kalau aku kaitkan dengan pelaku ekonomi dengan diagnosis yang aku udah jelaskan tadi, di sini salah satu permasalahan yang mungkin akan timbul dan memang akan timbul yaitu penjualan dari bapak pelaku ekonomi menurun, dan tentunya keuangan rumah tangga mereka juga menurun, dan ini juga berdampak pada anak-anaknya, seperti uang sekolah dari anak-anaknya itu tidak terpenuhi dengan baik dari segala bentuk dan alasan. Mungkin hanya itu saja untuk diagnosis permasalahan pada studi kasus kali ini. Kurang dan lebihnya dilanjutkan ke bagian analisis permasalahan. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Safika Aziz Abdul Latif. Saya akan menjelaskan tentang analisis permasalahan dampak COVID-19 bagi pertanian di Provinsi Sulawesi Tengah. Pertanian memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan karena manusia hidup memakan hasil dari pertanian. Pertanian tidak hanya berperan penting bagi kehidupan, tetapi pertanian juga berperan sangat penting dalam perekonomian negara. Karena saat ini pandemi COVID-19, perekonomian negara mengalami penurunan drastis melalui sektor pertanian. Risiko terpapar virus corona pada sektor pertanian di Provinsi Sulawesi Tengah tidak bisa diabaikan. Karena hal tersebut berdampak pada penurunan ekonomi yang dialami para petani yang mengakibatkan harga pasar menurun. Bapak Imran menilai penurunan harga talas yang disebabkan oleh pandemi ini mengakibatkan daya beli masyarakat menurun, sehingga permintaan pasar pun ikut menurun. Pandemi ini telah menimbulkan perubahan yang signifikan di sektor pertanian di Provinsi Sulawesi Tengah. Masalah ketersediaan pangan hingga fluktuasi harga bahan pokok yang terjadi di Provinsi Sulawesi Tengah juga mengalami penurunan. Pertanian di Sulawesi Tengah sangat terganggu dengan adanya pandemi ini, yang mengakibatkan sarana transportasi dan logistik yang menghubungkan pengangkutan produk-produk hasil dari pertanian ke pasar menjadi terhalang akibat adanya PSBB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang solusi permasalahan yang diambil pemerintah untuk menangani permasalahan yang dialami oleh petani karena dampak dari COVID-19. Pertama, harus memasukkan sektor pendukung pertanian ke dalam perlakuan khusus. Sektor terpenting diantaranya adalah sektor transportasi dan logistik yang menghubungkan produk-produk pertanian ke pasar. Hal ini dilakukan karena adanya PSBB yang membuat aktivitas pendistribusian hasil panen terhambat. Yang kedua, adanya pengawasan harga pangan mulai dari tangan produsen sampai ke tangan konsumen. Hal ini harus dilakukan karena dalam masa pandemi ini permintaan pasar menurun sehingga harga pangan juga ikut menurun. Yang ketiga, menambah kerjasama dengan platform-platform jual beli hasil pertanian secara online untuk menciptakan efisiensi rantai pemasaran produk pertanian dan berpihakkan pasar kepada petani dengan produsen melalui pengantaran berbasis online. Yang keempat, antar petani harus saling berkomunikasi sehingga wawasan petani dapat terbuka mengenai harga pasar. Hal ini harus dilakukan agar dapat meningkatkan ekonomi para petani. Yang kelima, membentuk kelompok tani. Keberadaan organisasi baik kelompok tani maupun koperasi tani belum sepenuhnya memiliki keberdayaan dalam mempermudah akses pasar bagi petani, sehingga perlu diberdayakan lagi. Itulah solusi-solusi yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.